Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Adinur Alfisyahri, mahasiswa Fakultas Kedokteran, stase anestesi periode 17 Mei hingga 27 Juni 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2002611002. Kali ini mohon izin untuk mempresentasikan mengenai manajemen perioperatif pada tugas anestesi minggu pertama dan minggu kedua. Pertama, kita pelajari dulu apa itu perioperatif. Jadi, perioperatif merupakan suatu ilmu kedokteran yang terfokus pada perawatan medis kepada pasien, dimulai dari saat persiapan dan perencanaan operasi, selama operasi hingga pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan prosedural operasi itu sendiri. Jadi, perioperatif ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah preoperatif, yaitu sebelum operasi, intraoperatif yaitu selama operasi dilakukan, dan postoperatif setelah operasi itu selesai dilakukan. Selanjutnya, yang pertama dibawakan adalah preoperatif. Preoperatif yaitu perawatan yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah sampai pasien dikirimkan ke meja operasi. Pertama, tujuan perioperatif yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi medis pasien saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi dampak tindakan operasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi yang kemungkinan dapat mempengaruhi rencana anestesi. Selanjutnya adalah menjelaskan pasien mengenai estimasi risiko tindakan anestesi. Yang kelima, menjelaskan pasien mengenai rencana anestesi intra dan post operasi. Lalu yang keenam, memberikan dukungan secara psikologis dan memperoleh informed consent untuk tindakan anestesi yang akan dilakukan. Yang dilakukan ketika preoperatif adalah yang pertama anamnesis, yang kedua premedikasi, yang ketiga pemeriksaan fisik dan penunjang, pemeriksaan khusus, asesmen resiko, dan dokumentasi dan informed consent. Yang pertama, anamnesis prabedah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, identifikasi pasien. Yang kedua, riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita pasien. Yang ketiga, perlu ditanyakan juga mengenai riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan pada riwayat alergi pasien. Yang keempat adalah riwayat operasi dan anestesi yang pernah dialami pasien di waktu yang sebelumnya. Yang kelima adalah kebiasaan sehari-hari yang mungkin dapat mempengaruhi anestesi pada pasien. Selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan fisik untuk memudahkan terdapat singkatan yaitu 6B. Perlu diperhatikan pada breath pasien, frekuensi suara, airway, kualitas, dan lemon. Lemon merupakan singkatan dari L, looks externally, apakah terdapat trauma pada wajah, lidah lebar, dan lain-lain. E, yang kedua pada lemon adalah evaluasi pada ada rules 332, yaitu jarak gigi seri atas dan bawah 3 jari, jarak tiroid dan mental 3 jari, dan jarak tiroid dengan dasar mulut 2 jari. Lalu M, malampati. Malampati akan dijelaskan di slide berikutnya. Yaitu, selanjutnya adalah O, obstruksi. Apakah dievaluasi apakah jika ada abses peritonsilar atau epiglotis atau retrofaring yang abnormal. Selanjutnya pada N, lemon itu terakhir N, yaitu neck mobility. Apakah range of movement dari leher pasien itu ada gangguan atau tidak. Yang selanjutnya adalah blood, dapat dievaluasi mengenai nadi, tekanan darah, perfusi perfusi vaskular, jantung, dan perdarahan. Lalu yang B ketiga adalah brain. Pada brain ini dilakukan pemeriksaan, dievaluasi untuk memeriksa apakah pasien ini gelisah, apakah ada kelumpuhan pada saraf, dan juga dievaluasi Glasgow Coma Scale, kesadaran pasien. Selanjutnya B keempat adalah bladder. Bagaimana produksi urin? Adakah masalah saluran kencing? Yang B kelima adalah bowel. Adakah mual, muntah, diare, kembung, nyeri tekan, flatus, asites, dan juga diperlukan palpasi organ dalam untuk mencari dan mengevaluasi hal-hal abnormal yang lain. Lalu pada B6, bone, coba diperiksa mengenai bentuk leher, adakah patah tulang atau kelainan pada tulang belakang juga perlu dievaluasi. Selanjutnya, yang saya katakan tadi, ini adalah Malampati Score. Malampati Score ini sebenarnya untuk mengevaluasi bagaimana visualisasi
dari soft palate atau belakang dari orofaringnya. Apakah terlihat dari saat pasien membuka mulut atau tidak. Ada kelas 1 hingga kelas 4 yang paling baik untuk dilakukan anestesi atau maksudnya dimasukkan alat bantu airway pada kelas 1 karena visualisasi dari soft palatum molenya dapat tervisualisasi dengan penuh. Lalu kelas 2 berkurang, lalu kelas 3 berkurang lagi, lalu pada kelas 4 soft palatum molenya tidak tampak sama sekali. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah yang pertama darah lengkap seperti HCT, gula darah, dan hemoglobin. Yang kedua faal hemostasis, elektrolit, analisis gas darah, fungsi ginjal seperti bun dan serum kreatinin, dan fungsi liver seperti SGPT dan SGOT. Yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang koagulasi, dapat diperiksa PTT. Yang keempat jika diperlukan imaging seperti fototoraks, CT scan, dan MRI. Lalu jika diperlukan lagi urinalisis, EKG, dan tes kehamilan. Jika hanya curiga pasien mengalami kehamilan atau tidak, dan diperoleh melalui informed consent dari pasien. Selanjutnya adalah mengenai asesmen resiko. Yang digunakan biasanya adalah ASA 2012, Physical Classification of Patient. Jadi pada operasi itu perlu ditentukan terlebih dahulu bagaimana kondisi fisik seorang pasien ini, dan ada klasifikasi ASA ini untuk membantu kita untuk mengklasifikasikan bagaimana kondisi pasien. Nah, ASA ini ada 1 sampai 6. Yang satu itu normal healthy patient, pasien yang sepenuhnya sehat kecuali hal yang akan dioperasinya. Yang kedua adalah pasien dengan penyakit sistemik yang ringan. Yang ASA ketiga adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat. Yang ASA 4 adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan nyawanya terus terancam dengan keberadaan penyakit sistemik itu. Yang kelima adalah pasien yang tidak diharapkan dapat hidup tanpa adanya operasi. Lalu pasien yang ASA klasifikasi 6 merupakan pasien yang sudah brain dead. Lalu ditambahkan E, apabila prosedur yang akan dilakukan ini merupakan prosedur yang emergency, seperti misalnya pada normal healthy patient yang secara emergency harus dilakukan segera operasi, maka ASA-nya merupakan 1E. Selanjutnya adalah premedikasi. Premedikasi ini yang perlu ditekankan adalah diberikan sesuai tujuan, jadi apa yang dibutuhkan diberikan. Yang pertama, bisa diberikan pada pasien pediatri jika mereka memiliki separation anxiety yang pada operasi mereka harus dipisahkan dari orang tua atau dari keluarga terdekat, dapat diberikan midazolam per oral. Lalu pada pasien dewasa yang cemas, dapat diberikan juga midazolam per oral 2-5 mg. Lalu pada pasien yang akan melalui prosedur yang menyakitkan, misalnya pada regional block anestesia atau pemasangan central venous catheter saat sadar, dapat diberikan opioid dosis kecil, misalnya fentanyl 10 mikrogram per mililiter. Jika pasien operasi airway atau airway extensive manipulation, dapat diberikan antikolinergik, misalnya glikopirolat atau atropin. Yang keempat, motilitas gaster dapat dibantu juga dengan pemberian metoclopramid per oral 60 menit sebelum induksi atau IV selama 3-5 menit atau 15-30 menit sebelum induksi. Lalu selanjutnya adalah membicarakan mengenai persiapan pasien. Ini juga diberikan purposefully sesuai tujuan apa yang akan dituju. Misalnya, jika pasien memerlukan puasa, diberikan puasa makan, puasa minum hamin 2 jam sebelum induksi, atau pasien non-diabetik minum air gula sebelum 2 jam sebelum induksi, atau ganti baju atau bercukur di bagian-bagian tertentu. Selanjutnya adalah persiapan alat medis yang paling gampang disingkat sebagai statics. Yang S yang pertama adalah scope, terdiri dari laryngoskop atau video assisted laryngoskop dan juga stetoskop. Lalu yang T, tube, dapat jika tube ETT ukuran disesuaikan anatomi pasien. Lalu airway dapat diberikan face mask, gudel atau
LMA, laryngeal mass airway. Lalu T yang selanjutnya adalah tape. Tape ini digunakan untuk keperluan fiksasi. Lalu introducer, yaitu bugi untuk membantu mengarahkan pemasangan ETT. Nanti dari semua hal yang ada di statics, gambarnya akan dijelaskan setelah ini. Lalu C, statics C, konektor, yaitu penghubung airway ke mesin sumber oksigen atau dan alat anestesi. Yang selanjutnya, yang terakhir C, maksud saya S, suction, yaitu untuk keperluan membersihkan jalan nafas dari sputum dan saliva. Jangan lupa juga selain statics ada oxygen source dan back and mass ventilation BMV. Sebelum saya menjelaskan alat-alat, yang perlu ditekankan adalah perlunya ada informed consent, yaitu pasien mengerti dan memahami jelas tindakan apa yang akan dilakukan. Pasien secara jelas memberikan persetujuan pada tindakan yang akan diberikan, dan pasien diberi pemahaman mengenai manfaat dan risiko tindakan yang akan dilakukan. Juga diperlukan dokumentasi agar memiliki aspek mediko-legal. Ini yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada laryngoskop, ada dua, yaitu laryngoskop biasa dan ada video assisted laryngoskop. Pada laryngoskop yang non-video ada dua jenis, yaitu Macintosh dan Miller. Macintosh lebih melengkung, seperti gambar yang paling kiri, dan Miller itu yang lurus. Terdiri dari dua bagian. Kalau laryngoskop itu ada handle, ada blade. Blade-nya yang dua jenis tadi, yaitu Macintosh dan Miller. Ukurannya disesuaikan dengan anatomi pasien yang akan diinduksi. Selanjutnya adalah video assisted laryngoskop, yaitu laryngoskop yang ada kamera dan ada proyektornya. Jadi tindakan intubasi lebih mudah karena kita mengerti ujung dari blade dari laryngoskop ini sudah sampai mana dan apakah sudah bagus penempatannya. Next, yang selanjutnya adalah ETT, endotracheal tube. Jadi ada dua jenis ETT. Yang pertama adalah kinking, ETT kinking, yang ETT yang dapat melengkung, dan non-kinking, ETT yang tidak dapat melengkung. Melengkung di sini maksudnya dilengkungkan hingga seperti menyumbat. Kalau non-kinking ini ada tambahan besi di dalamnya seperti pir, yang itu nanti dapat memberikan kekuatan lebih pada struktur ETT ini sehingga tidak dapat kinking istilahnya kalau bahasa Inggris. Nah, kita bicarakan bagian-bagian dari ETT dulu. Yang paling ujung di sini adalah ada konektor. Konektor nanti dihubungkan ke apapun yang akan menjadi sumber oksigen dia. Yang selanjutnya adalah pilot balloon. Ini yang akan menjadi sumber udara untuk menggembungkan cuff yang ada di ujung satunya lagi. Lalu ada Murphy eye. Yang perlu ditekankan pada Murphy eye ini ada dua lubang. Jadi ini tujuannya adalah jika lubang yang depan tersumbat, ada lubang samping yang tetap dapat menggantikan perannya. Dan ini juga ada hubungannya dengan anatomi paru, yang dimana terdapat perbedaan dari percabangan setelah karina. Selanjutnya adalah Goodell airway. Nah, ini adalah alat sederhana yang dapat membantu pasien agar pada pasien yang tidak sadar agar lidahnya tidak jatuh ke belakang, karena jika lidahnya jatuh ke belakang itu dapat terjadi sumbatan yang dikarenakan oleh lidah. Nah, Goodell airway ini ada beberapa macam ukuran, dapat dilihat di sebelah kiri. Ada ukuran merah, kuning, hijau. Nah, itu disesuaikan dengan usia dan anatomi pasien yang membutuhkan itu. Dan bagian kanan ini dapat dilihat cara pemasangan Goodell. Yang pertama adalah dibalik dengan yang melengkung ke dalam itu, dia di kranial pasien dimasukkan, lalu diputar sebaliknya, lalu terpasang seperti huruf B. Selanjutnya adalah face mask. Face mask ini adalah masker muka. Nah, ini juga perlu diperhatikan adalah ukurannya. Ukurannya berbeda-beda tergantung pasien, kebutuhan anatomis pasien. Misal pada pediatrik membutuhkan yang lebih kecil, pada pasien dewasa membutuhkan face mask yang lebih besar. Selanjutnya adalah LMA, laryngeal mass airway. Ini adalah sebuah sungkup laring
yang dapat membantu sebagai jalan nafas pada pasien yang membutuhkan. Dapat dilihat pada strukturnya yang paling jadi terdiri dari dua, yaitu mask dan airway tube. Nah, di airway tube-nya ini ada yang paling ujung kanan airway connector yang nanti dihubungkan ke sumber oksigennya. Lalu seperti ETT tadi ada valve dan ada tempat untuk menggembungkan cuff-nya. Nah, ini cuff-nya berbeda dengan cuff yang dari ETT. Cuff-nya ini berbentuk sungkup dan ini nanti bersungkup di laring, jadi udara dari airway tube masuk ke paru melalui lubang yang di tengah-tengah cuff, dan cuff ini gunanya ketika dikembungkan adalah mengfiksasi agar tidak banyak bergerak ketika telah dilakukan oksigenasi melalui LMA ini sendiri. Nah, dilihat di gambar yang satunya ada cara pemasangan LMA. Yang pertama, cara memegangnya harus benar seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Lalu yang kedua, tangan satunya membuka mulut dan tangan kedua memposisikan posterior dari LMA ini menuju ke palatum durum pasien. Oh ya, sebelumnya pada nomor 1 hendaknya diberikan gel pada posteriornya, pada punggung cuff-nya, itu agar nanti sliding di palatum durumnya lebih mudah. Lalu dilihat nomor 3, tangan kanan masuk ke mulut pasien, mengikuti guiding dari palatum durum pasien. Dorong terus. Lalu nomor 4, tangan kiri memberikan dorongan yang lebih kuat agar posisinya lebih masuk lagi. Lalu ketika sudah mentok, pada nomor 5 dapat dilihat langsung dikembungkan cuff-nya hingga terasa cukup. Lalu yang tidak ada pada gambar, lalu selanjutnya dihubungkan dengan sumber oksigen yang akan diberikan pada pasien ini. Selanjutnya adalah bugi. Bugi ini adalah suatu alat untuk membantu pada ETT, memasukkan ETT saat laringoskop, dengan laringoskop juga. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam ETT, perlu diperhatikan kelengkungan. Kelengkungannya harus disesuaikan dengan anatomi pasien. Lalu juga ukuran buginya harus disesuaikan dengan ukuran dari ETT yang nanti dipakai. Jangan sampai buginya tidak dapat masuk atau terlalu besar ketika mau digunakan pada ETT-nya. Nah, cukup pada preoperatif, maksud saya. Selanjutnya kita masuk ke intraoperatif. Nah, intraoperatif ini adalah perawatan yang dimulai ketika pasien mulai masuk atau sudah dipindahkan ke instalasi bedah, dan hingga berakhir saat pasien yang setelah dibedah tadi dipindahkan ke ruang pemulihan. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah pertimbangan pemilihan anestesia dan analgesia. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan yang untuk pertimbangan pemilihannya. Yang pertama, umur. Pilihan anestesia pada anak atau bayi biasanya anestesia umum, karena pada usia yang muda sulit sekali untuk mendapatkan kooperatif yang baik. Nah, pada orang tua cenderung menggunakan anestesia regional bila memungkinkan. Lalu pada jenis kelamin, biasanya pada pasien wanita lebih memiliki perasaan malu, sehingga lebih cenderung memilih untuk regional, maksudnya anestesia regional atau analgesia regional, dibandingkan dengan anestesia umum. Lalu selanjutnya adalah status fisik itu sendiri. Dapat diperhatikan juga penyakit lain dari pasien yang ada hubungannya pada nanti efek samping dari anestesia dan analgesia yang dapat diberikan. Lalu jenis operasi juga dapat diperhatikan. Ada 4 SI yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih teknik anestesi dan analgesianya, yaitu 4C, yaitu yang pertama lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Jadi pada 4C yang pertama, yaitu lokasi, biasanya yang terjadi adalah jika operasi dilakukan di kepala atau leher, yang biasa diberikan anestesinya adalah general anestesi dengan endotracheal tube. Jika dilakukan pada abdominal bawah, dapat juga dilakukan dengan regional anestesi dengan blok spinal. Lalu mengenai C yang kedua, posisi juga bisa mempengaruhi. Biasanya pada pasien yang dilakukan operasi dengan tengkurap, dapat dilakukan general anestesi dengan endotracheal tube.
Lalu manipulasinya itu sendiri, jika biasanya pada laparotomi manipulasi intraabdominal yang luas, biasa diberikan relaksasi optimal dengan pilihan anestesi, general anestesi dengan endotracheal tube. Lalu, yang terakhir adalah durasi. Durasi ini biasanya yang signifikan pada kraniotomi yang berlangsung yang sangat lama, maka dapat diberikan general anestesi dengan endotracheal tube. Lalu, pertimbangan yang selanjutnya adalah sumber daya. Perlu diperhatikan ketersediaan keterampilan tenaga anestesi dan dokter bedah yang berpengaruh pada pilihan tindakan anestesi yang akan atau dapat diberikan pada pasien. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah permintaan pasien. Pasien tertentu memiliki preferensi pilihan anestesi apa yang mereka pilih sesuai kehendaknya atau riwayat sebelumnya. Selanjutnya, pilihan anestesi ada secara umum ada general anestesia, lokal analgesia, dan regional analgesia. General anestesia terdiri dari anestesia umum intravena, anestesia umum inhalasi, dan anestesia imbang. Lalu, regional anestesia terdapat blok saraf, blok plexus brachialis, blok spinal subarachnoid, blok spinal epidural, dan blok regional intravena. Lalu yang lokal, analgesia terdapat analgesia lokal, analgesia infiltrasi lokal, dan blok lapangan. Yang pertama adalah anestesia umum intravena, merupakan salah satu teknik anestesia yang umum dengan cara menyuntikkan obat anestesia langsung ke pembuluh darah vena. Obat-obat yang sering digunakan adalah ketamin HCl, yang akan memberikan efek hipnotik analgesik, tiopenton dengan efek hipnotik, propofol dengan efek hipnotik, diazepam dengan efektif sedatif dan menurunkan tonus otot, lalu midazolam dengan efek sedatif, juga dapat petidin dengan analgesik dan sedatif. Selanjutnya, anestesia umum intravena ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu klasik, total, dan anestesia analgesia neurolab. Yang klasik itu yang biasa dipakai ketamin HCl ditambah sedatif, misalnya diazepam atau midazolam. Komponen trias anestesi yang dipenuhi pada anestesia umum intravena secara klasik ini adalah hipnotik dan anestesia. Lalu anestesia umum intravena total biasanya dikombinasikan dari obat yang intravena dengan efek hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot secara berimbang. Misalnya digunakan pada laparotomi yang memerlukan relaksasi otot perut. Selanjutnya adalah analgesia anestesi neurolab, yaitu pemakaian kombinasi obat neurolab dengan analgesik opiat secara intravena. Komponen trias anestesi yang dipenuhi pada teknik ini adalah sedasi atau hipnotik ringan dan analgesia ringan. Biasanya dengan dehydrobenspiridol dengan fentanyl. Selanjutnya adalah anestesi umum inhalasi, merupakan salah satu teknik anestesia yang umum digunakan dengan cara memberikan kombinasi obat anestesi secara inhalasi yang berupa gas atau cairan yang diuapkan melalui obat anestesia ke udara pernafasan pasien. Obat-obat yang sering digunakan dan efeknya adalah N2O dengan efek analgesik, lalu halotan dengan efek hipnotik kuat, analgesik, dan relaksasi otot. Lalu enfluran dengan efek hipnotik yang kuat, lalu dengan efek analgetik dan relaksasi otot. Lalu yang paling sering digunakan di sanglah adalah isofluran dan sevofluran dengan efek hipnotik yang kuat, analgetik, dan relaksasi otot. Juga terdapat juga desfluran dengan hipnotik yang kuat, lalu juga terdapat efek analgetik dan terdapat efek relaksasi otot. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipenya. Yang pertama ada inhalasi sungkup muka. Dilakukan pada operasi kecil pada permukaan tubuh, berlangsung singkat dan terlentang. Komponen anestesi yang dipenuhi adalah hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot ringan. Lalu juga bisa inhalasi sungkup laring. Digunakan kombinasi obat inhalasi yang diinhalasi melalui paru melewati sungkup laring. Teknik ini biasanya digunakan pada tindakan pada permukaan tubuh yang berlangsung singkat dan posisinya terlentang. Selanjutnya adalah inhalasi pipa endotrakeal nafas spontan. Komponen trias yang digunakan adalah hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot secara ringan. Biasanya dilakukan untuk tindakan pada daerah kepala leher dengan posisi terlentang, singkat, dan tidak memerlukan relaksasi otot yang maksimal. Jadi pada teknik ini
pernafasan masih dibantu. Masih dibantu atau tidak dibantu sama sekali karena spontan, atau dibantu dengan ringan. Nah, yang tidak dibantu atau dikendalikan secara penuh adalah yang selanjutnya, yaitu inhalasi pipa endotrakea, nafas kendali. Nah, komponen trias anestesi yang dipenuhi adalah hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Relaksasi otot ini dibantu dengan obat pelumpuh otot dengan tipe non-depolarisasi, misalnya atrakurium, dan diberikan kendali nafas secara total pada pasien. Selanjutnya ada anestesia umum imbang, merupakan teknik anestesia yang mengkombinasikan obat-obat anestesia intravena dengan inhalasi ataupun teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesia yang diperlukan. Indikasinya adalah pada operasi yang memerlukan waktu yang lama dan merupakan operasi yang besar seperti kraniotomi, torakotomi, laparotomi, juga dapat diindikasikan pada operasi dengan posisi-posisi khusus, pada miring atau tengkurap. Selanjutnya, analgesia lokal. Analgesia lokal ini ada analgesia topikal, lokal infiltrasi, dan blok lapangan. Analgesia topikal ini merupakan teknik anestesia yang dilakukan dengan menempatkan obat anestesia lokal pada daerah yang diperlukan dengan dioles, ditetes, atau disemprotkan pada permukaan mukosa atau jaringan atau rongga tubuh yang akan dilakukan prosedurnya. Ia sering digunakan misalnya pada kateterisasi kemih, cabut gigi, dan juga manajemen luka memar. Selanjutnya, analgesia lokal infiltrasi merupakan anestesia lokal yang dilakukan dengan mengisi atau menginfiltrasi pada sekitar daerah yang akan dieksplorasi. Contohnya bisa digunakan ketika rekonstruksi kulit, cabut gigi, atau jahit pada luka kecil yang terbuka. Selanjutnya adalah blok lapangan. Teknik ini dilakukan dengan mensuntikkan obat analgesia mengelilingi daerah yang akan dilakukan tindakan. Biasa digunakan pada sirkumsisi, amputasi jari, luka terbuka sedang atau besar yang sedang akan dijahit. Selanjutnya adalah analgesia blok saraf, merupakan anestesia regional yang menyuntikkan obat anestesia lokal di daerah perjalanan saraf dari daerah yang dilakukan tindakan operasi. Pada teknik ini, analgesia disuntikkan jauh dari daerah lapangan anestesi. Misalnya digunakan pada operasi pada daerah lengan bawah dan tangan, maka blok saraf menargetkan nervus radialis, medianus, dan ulnaris. Kelemahan teknik ini adalah pasien harus dapat kooperatif selama dijalankan operasi. Selanjutnya, membicarakan mengenai pemantauan intraoperatif. Terdapat 5 hal, yaitu yang pertama adalah kardiovaskuler, diperhatikan seperti heart rate, cairan masuk dan cairan keluar, lalu respirasi, diperhatikan frekuensi nafas, kualitas nafas, dan volume tidal. Lalu suhu pasien, jangan sampai hipotermi, lalu kedalaman anestesi dijaga sesuai kebutuhan, lalu juga perfusi, periksa capillary refill time berkala agar memastikan perfusinya pada pasien baik selama operasi. Selanjutnya membicarakan mengenai stadium anestesi. Yang pertama, stadium 1, yaitu pasien mulai mengalami analgesia. Stadium kedua, mulai eksitasi delirium. Stadium ketiga ini stadium yang diperlukan saat pembedahan, yang terdiri dari 4 pelana. Pelana yang satu, nafas mulai otomatis sampai gerak bola mata berhenti. Lalu menjadi pelana 2, mulai gerak bola mata sampai berhenti nafas torakal lemah. Lalu masuk ke pelana 3, mulai nafas torakal lemah sampai nafas torakal terhenti. Nah, lalu pelana 4, mulai nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma terhenti. Nah, stadium yang tidak diinginkan yaitu stadium 4, itu intoksikasi. Selanjutnya membicarakan setelah pasien dioperasi, yaitu perawatan postoperatif. Dimulai ketika pasien diterima di ruang pemulihan atau biasa disebut recovery room atau pasca anestesi dan berakhir sampai evaluasi tidak lanjut pada tatanan klinik. Recovery atau pemulihan terdiri dari 3 stage. Yang pertama adalah early recovery, pasien mulai sadar dan dipindahkan ke PACU atau recovery room. Yang selanjutnya intermediate recovery, pasien secara bertahap dapat melakukan aktivitas minimal.
Lalu late recovery, pasien dalam kondisi recovered dan dapat dipulangkan. Nah, post-operative care merupakan perawatan yang diberikan dalam rangka mengevaluasi dan mengawasi pemulihan pasien setelah pemberian anestesi dan operasi. Pemulihan pasien perlu pengawasan dan evaluasi ketat secara fisiologisnya seperti pada kardiovaskular, pernafasan, kesadaran, tingkat nyeri, hidrasi, suhu, mual muntah, motorik, dan sensorik pasien. Selanjutnya, menjelaskan mengenai post anesthetic care unit atau biasa disebut recovery room, yang mana merupakan ruangan di mana pasien dipindahkan sesaat setelah menjalani operasi. Nah, PACU ini berfungsi sebagai lokasi yang dikhususkan fungsinya untuk melakukan pemantauan lebih intensif agar pasien dapat recovery secara optimal. Selanjutnya, selama post-operatif ini terdapat assessment dan monitoring yang perlu dilakukan. Yang pertama, pada fungsi respirasi. Perlu dilakukan monitoring oksigenasi, ventilasi, airway, dan saturasi secara berkala. Lalu pada fungsi kardiovaskular, monitoring nadinya, tekanan darah, elektrokardiogram jika perlu secara rutin. Lalu fungsi neuromuskular. Nah, ini perlu dimonitor fungsi neuromuskular dengan riwayat pemberian muscle relaksan jika diberikan selama operasinya tadi. Lalu juga status mental, dinilai juga secara periodik dan ditangani status mental tadi selama post-operatif secara indikasi. Begitu juga pada temperatur, dinilai secara periodik, secara berkala, dan ditangani sesuai apa yang terjadi, sesuai indikasinya. Lalu nyeri juga hendaknya dinilai secara periodik dan ditangani sesuai indikasi dan keluhan pasiennya. Lalu juga dinilai post-operative nausea and vomiting atau PONM. Nah, agen antiemetik jenis tunggal atau multiple juga dapat diberikan sesuai dengan indikasi. Obatnya biasanya ondansetron. Nah, juga diperhatikan cairan pasien dinilai secara periodik dan tangani sesuai indikasi bagaimana cairan keluar dan cairan masuk pada pasien ini. Dan output urin dan bladder seperti pada cairan tadi perlu dinilai produksi urinnya dan jika perlu dinilai juga proses voidingnya. Lalu jika ada drainase dan pendarahan juga perlu diperhatikan post-operatifnya dan dinilai juga berapa jumlah pendarahan dan berapa jumlah cairan yang perlu digantikan. Selanjutnya treatment antagonis. Nah, ini merupakan treatment yang membalikkan obat-obat dari yang diberikan selama anestesi tadi karena fungsinya sudah selesai, maka diberikan obat yang melawan aksinya, jadi antagonisnya. Pada trias anestesi kan ada sedatif, analgesik, dan neuromuscular blocking agent. Dan yang pertama pada sedatif, pada pasien yang dengan depresi nafas dan sedasi akibat benzodiazepin dapat diberikan misalnya flumazenil dengan observasi rutin, mengevaluasi agar tidak terjadi depresi kardiovaskular. Nah, pada analgesik, pada pasien yang mengalami depresi nafas diakibatkan oleh opioid, juga dapat diberikan obat misalnya naloxone dan dilanjutkan observasi secara rutin. Juga dapat diberikan antagonis dari neuromuscular blocking agent. Nah, itu diberikan sesuai indikasinya. Nah, ini adalah penilaian pada pasien-pasien yang perlu dipindah dari PACU, apakah dipindah ke ICU atau ke ruangan biasa. Nah, ini yang untuk dewasa ada Aldred Score Modified, merupakan scoring yang digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan kemana pasien selanjutnya dipindahkan khusus untuk dewasa. Terdiri dari penilaian motorik, nafas, kesadaran, blood pressure, dan saturasi oksigen. Jika skor yang dijumlahkan lebih dari sama dengan 8, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan atau bangsal. Jika skor yang dijumlahkan kurang dari 8, maka pasien perlu dipindahkan ke ICU. Dapat dilihat di bagian kiri tabelnya, semua pada aspek-aspeknya ini dapat memiliki grade atau nilainya sendiri-sendiri nanti dijumlahkan. Lalu jika kurang dari 8, maka dibawa ke ICU, jika lebih dari 8 dapat dipindahkan ke bangsal. Selanjutnya adalah penilaian untuk pediatrik, yaitu Stewart Score.
merupakan scoring yang digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan kemana pasien selanjutnya dipindahkan. Aspek-aspeknya terdiri dari pergerakan, pernafasan, dan kesadaran. Jika skor yang dijumlahkan lebih dari sama dengan 5, maka dapat dipindahkan ke ruangan atau bangsal. Jika skor dijumlahkan kurang dari 5, maka pasien perlu dipindahkan ke ICU. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.